Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Juanda Putra. Nomor induk mahasiswa 17230039, jurusan akuntansi. Baik, bertemu lagi dengan saya di video kali ini. Ini merupakan video tugas ke-11 dari mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Febriandi Ananda, SE, MSI. Di video kali ini merupakan tugas ke-11 dengan tema suku atau obligasi syariah. Saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang sudah saya bahas, yaitu dengan judul Factor Shifting Investors Decision Regarding Investment in Islamic Sukuk, atau faktor yang mempengaruhi keputusan mengenai investasi dalam suku Islami. Artikel ini merupakan penelitian dari Andi Doki dan Hussein Al-Tamimi. Beliau merupakan peneliti dari Departemen Keuangan dan Ekonomi Universitas Sharjah di Uni Emirat Arab. Oke, baik, langsung saja kita bahas untuk yang pertama, yaitu teori yang terkait dengan tema. Suku singkatan dari sertifikat dan merupakan bentuk jamak dari sak, yang artinya sebuah sertifikat dalam bahasa Arab menurut Iqbal dan Mirokor 2007. Suku adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh entitas atau perusahaan berdaulat yang dituju mendanai berbagai proyek dan telah menjadi sangat populer dalam 2 dekade terakhir menurut Macmillan tahun 2007. Suku adalah cara yang cerdik untuk meningkatkan keamanan seperti hutang dengan kesamaan dengan obligasi konvensional sejauh uang tunai, aliran, dan fitur risiko diperhatikan. Namun, beberapa peneliti berpendapat bahwa suku meniru hutang atau obligasi konvensional dengan arti perbedaan resmi. Menurut Rosli dan Sanusi tahun 1999, konvensional dengan arti perbedaan resmi. Menurut DKK 2007, Usmani 2007. Sebaliknya, penulis lain seperti Cakir dan Ray 2007 dan Safari Arif 2014 mengklaim bahwa suku sangat berbeda dari obligasi konvensional dalam banyak aspek termasuk keuntungannya, perilaku, harga, dan manfaat mitigasi risiko tersebut kepada investor. Demikian pula suku memberikan hak kepada investor atas kepemilikan proporsional atas aset yang mendasari dalam suku struktur keuangan, sedangkan obligasi hanyalah instrumen hutang, menurut Jamalden 2012. Pentingnya aspek religius dan hubungan suku dengan obligasi konvensional. Suku memiliki banyak keistimewaan dengan obligasi konvensional, tetapi memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari yang sebelumnya, karena suku memberikan hak kepada pemegangnya untuk memiliki kepemilikan di obligasi, aset yang mendasari, sedangkan obligasi mewakili penerbitnya hutang murni. Menurut Cakir dan Ray 2007, Fatur Rahman dan Fitriati 2013. Hal ini tetap benar meskipun berbagai ulama berupaya untuk menutup kesenjangan antara kedua jenis ini. Instrumen keuangan dan konvergensi yang diharapkan antara Islam dan konvensional finance menurut Mirakor dan Zaidi 2006, Tukang Giling DKK 2007, Wilson 2008, Asmat DKK 2014. Perbedaan terkait lainnya antara suku dan konvensional finance termasuk mereka perlakuan keuangan dan pajak, laporan keuangan penerbit dan investor menurut Turunyi 2007. Sebelum suku diterbitkan, biasanya melalui proses yang ketat syariah, proses penyaringan, dan karena mereka berbasis aset, instrumen keuangan, aset yang mendasari haruslah syariah patuh baik di alam maupun dalam penggunaan menurut Zakir dan Ray 2007. Bukti terbaru menunjukkan bahwa untuk pasar suku yang sukses sangatlah penting untuk memiliki syariah penerbit dan investor yang sadar. Hal ini karena dalam konteks informasi asimetris dan persaingan antar syariah cendekiawan yang membuktikan syariah. Pentingnya fitur suku, risiko, dan keuntungan. Sejumlah ahli telah mencoba untuk menguji perbedaan risiko dan pengembalian suku dibandingkan dengan obligasi konvensional. Menurut beberapa di antaranya, tidak ada yang signifikan
tidak ada perbedaan antara kedua jenis karena kedua menyajikan struktur yang serupa menurut Kim dan Kang 2012, Aoki DKK 2015. Di samping itu, Iqbal dan Mirakur 2007 menyatakan bahwa larangan ketidakpastian yang berlebihan, short selling, arbitrase, dan spekulasi murni dalam suku seharusnya mengurangi risiko keseluruhan dari produk-produk ini dibandingkan dengan yang konvensional. Saya, Lord DKK 2015, menawarkan pandangan serupa dengan menunjukkan bahwa suku mengalami korelatif negatif dengan pasar saham selama global krisis keuangan 2007 sampai 2009. Akhirnya Hasan DKK 2017 menunjukkan bahwa imbal hasil suku jauh lebih tidak stabil dibandingkan obligasi investment grade Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab. Jobs DKK 2008 berpendapat bahwa permintaan suku telah meningkatkan sejak krisis keuangan, baik dari negara Islam maupun dari konvensional. Lembaga keuangan mencari lebih stabil instrumen keuangan dibandingkan obligasi konvensional. Elmose dan Bouty 2013 menemukan bahwa indeks suku mengungguli indeks obligasi dan indeks pasar di Malaysia. Demikian pula Fatur Rahman dan Fitriati 2013 mempelajari kinerja suku dan obligasi di pasar saham Indonesia pada tahun 2011 terkait rasio yield to maturity masing-masing dan menemukan bahwa rata-rata suku menawarkan hasil yang jauh lebih baik. Nasir dan Faruk 2017 menunjukkan bahwa suku tidak terlalu berisiko dan lebih stabil daripada obligasi konvensional, dan ini dapat berdampak positif bagi investor keputusan untuk berinvestasi di bekas. Pentingnya ketersediaan informasi, penerbitan suku, dan fitur penerbit bagi investor. Salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan popularitas suku dan islami preferensi aset keuangan kepada investor secara umum adalah meningkatnya kesadaran konsumen tentang keanehannya dibandingkan dengan yang konvensional. Bagi bank syariah untuk menarik nasabah baru, penting bagi mereka untuk memahami kebutuhan mereka. Tempat pertama menurut Lo dan Leo 2014. Nasabah bank syariah menekankan pentingnya cepat dan layanan bank yang efisien, reputasi dan citra bank, dan biaya layanan yang kompetitif menurut Warsame dan Ireri 2016. Dalam konteks suku, terdapat bukti bahwa asimetri informasi dapat lebih tinggi untuk suku daripada aplikasi konvensional menurut Klein dan Weil 2016. Pasalnya, struktur suku tidak sejalan dengan kepentingan manajemen dan pemegang saham dalam kondisi tertentu. Secara keseluruhan, suku dapat dipilih oleh daripada obligasi perusahaan dengan asimetri informasi yang lebih besar untuk mencegah pemantauan pasar yang efektif. Menurut Goleski DKK 2013, menunjukkan bahwa suku adalah pilihan suku yang berkualitas rendah, sedangkan perusahaan kelas investasi memiliki obligasi konvensional karena mereka tidak ingin berbagi keuntungan yang tinggi dengan investor suku. Halim DKK 2017, temukan itu perusahaan yang menghadapi biaya agensi yang lebih tinggi dari ekuitas dan utang lebih cenderung menerbitkan suku daripada aplikasi konvensional. Penerbit suku yang menderita biaya keagenan yang lebih tinggi karena kurangnya investasi lebih cenderung menjamin agunan dan lebih cenderung menggunakan SPV menurut Ibrahim DKK 2016. Baik, di artikel ini memiliki 4 hipotesis. Yang pertama, ada yang signifikan tidak ada hubungan antara investasi suku dan keagamaan aspek. Yang kedua, ada signifikan tidak ada hubungan antara investasi di suku dengan yang diharapkan kembali. Yang ketiga, ada yang signifikan tidak ada hubungan antara investasi di suku, ketersediaan informasi, dan fitur suku. Dan yang terakhir, yang keempat, ada yang signifikan tidak ada hubungan antara investasi di suku dan penerbit lembaga atau reputasi. Tujuan dari penelitian di artikel ini yaitu untuk menguji persepsi investor Uni Emirat Arab tentang mereka keputusan investasi dalam suku syariah dan apakah mereka lebih suka berinvestasi di suku syariah atau obligasi konvensional. Baik, selanjutnya yaitu kasus yang dibahas sesuai tema. Perkiraan terbaru menunjukkan bahwa bank syariah beroperasi di lebih 75 negara yang memiliki total aset sekitar 1,8 triliun US dollar pada tahun 2015 menurut www.imf.org. Pasar suku telah berkembang pesat sejak disahkan oleh Akademi Fikih Organisasi Konferensi Islam pada tahun 1988. Suku yang beredar mencapai 367 miliar US dollar pada tahun 2016 dibandingkan dengan 321 miliar US dollar pada tahun 2015 menurut www.suku.com. Pertumbuhan yang cepat ini dapat dikaitkan dengan fakta bahwa suku sekarang digunakan sebagai diversi risiko, alat
question karena fiturnya yang menarik. Sejumlah penelitian telah menunjukkan perbedaan antara suku dan obligasi konvensional dapat dilihat sebagai lebih sistematik daripada substansial. Menurut tukang giling DKK 2007, Wilson 2008, dan Dusuki 2010. Di Uni Emirat Arab, total penerbit suku pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing sekitar 4.163 dan 5.676 miliar US dollar. Pada tahun 2016, penerbitan suku didistribusikan antara Etihad Airways 1.500 miliar US dollar, Emaar Properties 750 miliar US dollar, Sharjah Islamic Bank 500 miliar US dollar, Al Hilal Bank 225 US dollar, Nur Bank US 500 miliar US dollar, DP World 1.200 miliar US dollar, Emirates Islamic Bank 700 miliar US dollar, Dubai Islamic Bank 500 juta US dollar, dan pemerintah Sharjah 500 juta US dollar menurut www.iifm.net. Terlepas dari pertumbuhan yang fenomenal dalam penerbitan suku, sedikit yang diketahui tentang kesadaran berbagai jenis investor terhadap produk ini dan keunikannya dibandingkan dengan obligasi konvensional. Sebagian besar literatur terkonsentrasi pada persepsi investor tentang produk perbankan syariah, Kiprah 2008. Hasil penelitian sejauh ini menunjukkan bahwa nasabah tertarik dengan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah karena alasan agama, reputasi bank, kualitas layanan, dan harga dibandingkan dengan bank konvensional. Menurut Abdullah dan Rahman 2017, Bukhari DKK 2015. Sejauh yang kami ketahui, belum ada penelitian yang memfokuskan secara spesifik terutama pada faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kemauan investor untuk melakukan perdagangan suku. Kami bertujuan untuk sebagai penyelesaian kesenjangan ini dengan melakukan survei terhadap sampel investor yang beroperasi di pasar keuangan Dubai Uni Emirat Arab yang merupakan salah satu bursa utama di mana suku diterbitkan dalam perspektif dunia. Lanjut, yang ketiga, objek penelitian atau sampel penelitian. Populasi dari mana sampel kenyamanan dipilih terdiri dari investor Uni Emirat Arab di DMF dan bank pelanggan. Kuesioner dibagikan dengan berbagai cara. Beberapa kuesioner diserahkan pada investor yang mengunjungi perdagangan DMF, nasabah, atau bank. Selain itu, pengelola perusahaan pialang diminta untuk menyebarkan kuesioner kepada investor Uni Emirat Arab. Akhirnya, kuesioner dikirim melalui email ke investor terpilih yang alamat emailnya tersedia. Jumlah kuesioner yang dibagikan adalah sekitar 320. Dari 320 kuesioner yang dibagikan kepada investor Uni Emirat Arab, kami menerima 245 tanggapan, 36 diantaranya dikeluarkan karena data yang tidak lengkap atau bias, tanggapan dari nilai-nilai ekstrim. 209 kuesioner yang tersisa mewakili tingkat respon efektif sekitar 65% dari total sampel yang dapat diterima untuk tujuan penelitian. Yang keempat yaitu ada teknik analisis data. Para peneliti mengembangkan modifikasi kuesioner berdasarkan instrumen yang diajukan oleh Sejpanovic 2011 dan Gadar 2004. Kuesioner dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama mencakup variabel demografis dan sosial, ekonomi, gender, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Bagian kedua mencakup beberapa faktor yang mempengaruhi investor Uni Emirat Arab, keputusan mengenai investasi dalam suku syariah di Uni Emirat Arab. Menggunakan skala Likert 5 poin mulai dari 1 sangat baik, sangat tidak setuju, hingga 5 sangat setuju. Untuk masuk pengaruh masing-masing spesifikasi faktor item tersebut dikategorikan menjadi 6 item yang terkait dengan investasi di suku: faktor agama, ketersediaan informasi, expected return, reputasi emiten, dan fitur suku. Bagian ketiga dari kuesioner dimaksudkan untuk memeriksa investor Uni Emirat Arab persepsi terhadap beberapa topik yang berkaitan dengan investasi di suku syariah, yaitu alasan berinvestasi di suku investor, kepuasan tentang investasi suku, jatuh tempo suku, jenis risiko, dan permasalahan pasar suku. Kuesioner terdiri dari 43 pernyataan di mana informasi demografis dan sosial ekonomi, dan 33 mengukur faktor-faktor berbeda yang mempengaruhi investor keputusan mengenai investasi dalam suku syariah. Kuesioner disiapkan dalam 2 versi, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Versi aslinya dalam bahasa Inggris, tetapi atas permintaan investor, versi bahasa Arab disiapkan. Proporsi tanggapan yang menggunakan versi bahasa Arab adalah 65% dari total tanggapan. Untuk menilai validitas isi skala, penulisan meminta 8
8 ahli, 4 akademisi, dan 4 praktisi untuk meneliti timbangan. Seperti yang disarankan oleh De Velles dan Denzer 1991, oleh karena itu, penulis membuat beberapa perubahan pada draft pertama dalam hal menghilangkan, menambah, atau mengubah beberapa pernyataan yang termasuk dalam draft itu. Oke, baik, yang terakhir, hasil dari penelitian artikel yang saya bahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku merupakan fitur atau karakteristik yang paling penting, faktor yang mempengaruhi kemauan investor Uni Emirat Arab untuk menanamkan modalnya di suku syariah. Diikuti oleh faktor agama seperti prediksi kuat, diikuti ekspektasi return, dan diikuti oleh ketersediaan informasi. Akhirnya, hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan investasi di suku di antara investor Uni Emirat Arab berdasarkan investor jenis kelamin. Baik, mungkin itulah hasil presentasi saya dalam tugas kali ini. Kalau ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.